Dengan sumber energi yang dimiliki, kita bisa membuka akses menuju potensi tanpa batas untuk menjangkau berbagai generasi. 30 tahun Adaro menghadirkan energi untuk negeri. Saya itu Andre Jadul. Akhirnya saya beranikan bikin konten ngobrol sama Mas Yono di hotel karantina 10 menit resolusi 720 pixel. Itu setelah saya ngonten, HP saya bukan panas lagi, demam. Saya upload ternyata viewersnya banyak, subscriber saya naik, tapi komentarnya nyakitin. Ada yang bilang gini, keren mas, kontenmu di hotel tapi suasananya kayak Bromo, berkabut. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Novira White Coffee, Rock White Coffee, Diamond Besar. Polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita di tol Becakayu yang sempat terekam CCTV dalam lift, sedang tersenyum saat membawa troli yang diduga berisi jasad korban. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan temui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk berpamitan. Menteri Kesehatan menyebut telah menemukan obat penawar untuk kasus gagal ginjal akut pada anak. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama Anda, saya Ihsan Sitorus dan rekan saya Audrey Chandra. Informasi pertama akan disampaikan Audrey. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Kerap dijadikan sebagai sarang praktik peredaran narkoba, ada sebuah rumah kosong dan sejumlah kamar indekos di kawasan Sawah Besar digerebek petugas. Razia diduga sudah bocor, petugas tidak mendapati pengguna maupun pengedar di kamar indekos Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lokasi ini, saudara, diduga kuat merupakan tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli. Tidak berhenti sampai di kamar indekos saja, tapi petugas, saudara, juga menggeledah rumah yang sudah tidak berpenghuni dan terbengkalai. Petugas menemukan sejumlah alat hisap sabu, plastik bekas kemasan narkoba, dan 2 timbangan elektrik. Dari keterangan sejumlah warga, praktik peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lokasi ini dilakukan oleh orang-orang dari luar wilayah Kelurahan Kartini. Petugas juga berencana akan menggelar razia rutin di lokasi yang rawan praktik narkoba. Kita banyak temukan bom dan plastik ya, timbangan, bahkan ada timbangan. Kebanyakan orang luar, kita sudah bertanya, sudah survei, tanya sama warga, kebanyakan orang luar. Ke informasi berikutnya, gedung pondok pesantren di Bulukumba, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran, saudara, dipicu dari percikan api salah satu ruangan asrama laki-laki yang mengenai kasur hingga akhirnya merembet ke bagian plafon. Api yang begitu cepat membesar menjalar ke semua gedung asrama santri. Beberapa Al-Quran dilalap api, demikian juga dengan fasilitas tempat tidur para santri yang hangus tidak tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Tempat di mana kasur dengan lemari yang bekas,
Sepertinya waktu ada menurut pernyataan anak tadi ada petir, ada aliran listrik di situ kayak di tembok, kemudian ada asap yang muncul. Nah, asap yang kecil, begitu dipadamkan, langsung membesar. Informasi lain, polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya dibuang dalam plastik di kolong tol Becakayu. Polisi saudara menangkap pria berinisial R yang diduga membunuh wanita dan jasadnya dibuang dalam plastik di kolong tol Becakayu. Diduga saudara korban dibunuh karena pelaku sakit hati dan sempat terlibat percekcokan. Aksi tersangka saat mengevakuasi jasad korban dengan troli dari apartemen terekam CCTV. Tersangka terlihat mendorong troli yang diduga berisi jenazah perempuan masuk ke sebuah lift di salah satu apartemen di Jakarta Timur. Agar tak dicurigai, pelaku juga membawa tas biru, bantal, dan guling. Di dalam lift, pelaku sempat bertemu dengan seorang pria dan melemparkan senyum. Tak lama berselang, pintu lift kembali terbuka dan berhenti. Lalu seorang pria lain masuk ke dalam lift. Pelaku kembali sempat menyapa pria itu. Kedua pria tersebut terlihat tak menaruh curiga kepada pelaku yang membawa jenazah perempuan terbungkus plastik di dalam troli. Kemudian jenazah korban yang dibungkus plastik hitam oleh pelaku dibuang di kolong jembatan tol Becakayu di Kalimalang pada Senin lalu. Benar, di dalam bungkusan plastik itu ada seorang wanita sudah meninggal dunia dan sekarang sudah di Rumah Sakit Kramat Jati. Ya, utuh, ya. Jadi tidak ada kabar itu yang disampaikan ada mutilasi, tidak ada mutilasi. Yang pasti ada diduga ini diduga pembunuhan, kasus pembunuhan. Tersangka kini telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polisi pun masih memeriksa tersangka untuk mengungkap motif pembunuhan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Dan yang ini saudara, kami mendapatkan rekaman CCTV saat pelaku dan korban ini bersama-sama masuk ke dalam apartemen sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Nah, pada saat ini korban dan juga pelaku masih menunggu berada di luar untuk masuk ke dalam lift. Dan pada saat disinilah ada pelaku dan juga korban perempuan saat keduanya masuk ke apartemen sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Pelaku dan korban terekam sempat saling berinteraksi dengan akrab. Informasi lebih lengkap kasus pembunuhan perempuan yang dibuang di kolong tol Becakayu. Saat ini kami sudah bersama dengan Kasubdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, AKBP Indra Wendi Panji Yoga. Selamat petang, Pak Panji. Selamat petang, Mbak Audrey. Pak Panji, pertanyaan pertama, kami sudah dapatkan rekaman CCTV saat pelaku masuk ke dalam apartemen bersama korban. Berarti ini sebelum peristiwa pembunuhan terjadi dan artinya antara korban dan pelaku sudah saling kenal lama. Betul, korban dan pelaku merupakan kawan, bisa dibilang sahabat, teman dekat, cukup dekat karena pelaku dan korban pernah bergabung di komunitas J-Army dan sempat melakukan siaran bareng di J-Army. Oke, nah siapa pelaku ini, Pak? Pelaku dengan inisial R, umur 36 tahun. Latar belakangnya siapa? Latar belakang pelaku ini dulu informasi yang kami dapatkan dan hasil pemeriksaan, pelaku pernah menjadi
pendeta muda di salah satu gereja di wilayah Bogor. Oke, dan hubungannya antara korban adalah rekan kerja kah atau ada mungkin hubungan asmara kah? Oh, untuk hubungan asmara tidak ada. Oke. Untuk korban dengan pelaku itu merupakan rekan ataupun teman kerja, teman siaran bareng di JARMY, Mbak. Oh, oke. Jadi keduanya siaran bareng, makanya itu ada apa pada saat bersih tegang itu pada saat ngobrolin tentang podcast begitu ya kalau tidak salah ya, Pak? Untuk bersih tegang itu tidak ada, Mbak. Jadi itu keterangan awal dari pelaku. Setelah kami lakukan pendalaman, pelaku ini memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Oke, lalu apa motifnya, Bapak? Motifnya adalah sakit hati karena pelaku merasa dihianati oleh korban karena korban pernah berjalan bersama salah satu yang pelaku anggap musuh pelaku begitu. Musuh dalam artian adalah berarti yang tidak sama sejalur begitu ya, bukan rekannya tidak gitu. Sejalan, betul. Oh, Ya. oke. Karena menjadi rekan karena ada bersih tegang akhirnya pelaku dengan salah satu teman korban inisial H ini akhirnya bermusuhan gitu. Artinya pada saat marah langsung melakukan pembunuhan itu spontanitas kah atau ada perencanaan? Tidak, Mbak. Jadi ini terjadi karena pelaku melihat foto korban bersama orang yang tidak disukai oleh korban tersebut di suatu acara kawan pelaku juga. Oke. Jadi artinya ini sudah gimana, Pak? Pelaku merasa sakit hati. Jadi pelaku merasa sakit hati terhadap korban dan temannya. Kenapa harusnya temannya ini berpihak kepada dia? Kenapa harus berjalan dengan orang yang tidak disukai oleh pelaku? Artinya ada perencanaan sebelumnya. Betul. Artinya mulai dari mulai dari tadi kan ini kan CCTV-nya mengajak ke dalam ke apartemen. Nah, ini apartemen berarti apartemen siapa? Korban kah atau pelaku kah? Untuk apartemen itu disewa oleh pelaku 1 hari. Khusus untuk tadi pembunuhan berencana ini? Eksekusi korban. Betul. Oke, nah dari CCTV yang paling memang membuat kita bertanya-tanya dan paling mencolok Pak Panji adalah ketika seorang pelaku ini justru tersenyum. Seakan-akan tidak ada masalah apalagi ada seseorang lain yang masuk terus kemudian melakukan obrolan yang percakapan yang biasa begitu, tidak terjadi apa-apa. Apa ini artinya Pak Panji? Dari keterangan yang pelaku sampaikan, pelaku merasa senang karena target sudah bisa dicapai begitu. Senang karena target korban sudah meninggal dunia maksudnya? Betul. Berarti karena, kalau sebetulnya pelaku ada 2 target lagi yang akan ditargetkan yang terkait dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh foto yang dilihat di salah satu media sosial teman pelaku bahwa korban berjalan dengan orang yang tidak disukai oleh pelaku. Dan 2 korban atau calon tadi ya maksudnya untuk 2 targetnya itu juga teman-teman dari si pelaku dan korban juga? Betul. Oke. Sangat kaget sekali kalau tadi bilang saya sangat puas begitu ya, sangat puas dengan sudah mencapai target apalagi dikatakan harusnya ada 3 target. Ini diperiksakah juga kejiwaannya Pak? Ada sesuatu yang terjadi? Untuk pemeriksaan kejiwaan, kami sedang berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Begitu. Hasilnya? Masih mungkin besok akan kami lakukan pemeriksaan. Oh, masih dalam pemeriksaan ya, dan belum ada hasilnya ya? Oke, Pak Panji, kalau selama pemeriksaan berlangsung, apakah memang pelaku ini menjabarkan semua perencanaan sampai dengan tindakan tadi membuang korban ke tol Becakayu, atau mungkin ada kesusahan juga putar-putar untuk kemudian memberikan keterangan yang jelas dan sesuai dengan fakta? Pertama-tama memang pelaku tidak menceritakan dengan jelas seperti yang pernah mungkin didengar oleh rekan-rekan yang lain, bahwa pelaku awalnya adalah tersinggung mendengar si korban ini menerima telepon dari orang yang diduga yang tidak disukai oleh pelaku tersebut. Namun ternyata setelah 3 hari kami melakukan pemeriksaan, akhirnya pelaku menyebutkan motif pembunuhan sebenarnya.
Oke, dari perencanaan menyewa 1 kamar atau 1 malam saja di sebuah apartemen, lalu kemudian ada 3 target. Siapa sih Pak Panji, bagaimana latar belakang pelaku ini? Kan pasti mungkin saja jangan-jangan memang sudah berencana dan ada alasan-alasan lain juga yang sehingga membuat hal tersebut terjadi untuk membunuh korban. Untuk pelaku memang awalnya memang sakit hati oleh para calon korban tersebut karena pelaku merasa dikhianati, itu saja intinya, Mbak. Jadi tidak ada penyebab-penyebab lain. Oke, kalau dari latar belakang korbannya sendiri, kalau dengan tenang seperti itu, seperti kayak sudah terbiasa atau bagaimana gitu? Dari latar belakang pelaku, ya itu yang akan kita tes kejiwaan dari pelaku. Apa pelaku ini kriterianya sebagai apa begitu? Oke, ada 2 target lagi. Nah, bagaimana keadaan 2 target ini dan apakah juga sudah termasuk diperiksa oleh polisi untuk menjadi saksi mungkin? Ini karena keterangan ini baru disampaikan tadi malam, maka pemeriksaan akan kami lakukan berikutnya untuk kedua calon korban yang akan ditargetkan oleh pelaku. Oke, jadi dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh polisi untuk kemudian membuat kasus ini menjadi terang, Pak Panji? Kami akan melakukan pertama, kami akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Yang kedua, kami akan memanggil para calon korban untuk kami lakukan pendalaman, pemeriksaan sebetulnya permasalahan apa yang terjadi untuk menentukan motif dari pelaku ini melakukan pembunuhan tersebut. Oke, motifnya sakit hati, ada dugaan pembunuhan berencana, dan kemudian ada tes kejiwaan karena tadi di dalam CCTV sepertinya pelaku santai, apalagi sambil mendebar senyum ke orang-orang di sekitar yang berada di dalam lift. Terima kasih Kasubdit Jatan Ras Polda Metro Jaya AKBP Indra Wiyendi Panji Yoga sudah berbagi di Kompas Petang. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Polres Bogor yang melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat untuk memastikan obat sirup yang dilarang BPOM ini tidak dijual di pasaran. Informasi lainnya dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan temui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk berpamitan. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Datang dan hadiri Hospital Expo ke-34 yang dirangkai dengan acara seminar nasional ke-18 Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, Persi, serta seminar Patient Safety ke-16, tanggal 19 sampai 22 Oktober di Jakarta Convention Center. Pameran terbuka untuk umum jam 9 pagi sampai 5 sore. Hari terakhir pameran 22 Oktober, buka jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Pameran kebutuhan rumah sakit dan alat-alat kesehatan bagi profesional dan masyarakat umum ini diikuti 400 perusahaan dan 700 staf. Oreo waffle? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi.
Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Makassar. Mulai dari tanggal 21 hingga 23 Oktober di Lapangan Hasanuddin, Kota Makassar. Dimeriahkan oleh Slang, Gigi, Kota, dan 420. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Rock White Coffee by Moon Booster. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi Saudara memastikan pemerintah serius meneliti obat sirup yang diduga mengandung zat berbahaya. Ini menyusul dengan temuan 206 kasus gagal ginjal akut anak di 20 provinsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM serius meneliti obat sirup yang diduga mengandung zat berbahaya. Menyusul dengan temuan 206 kasus gagal ginjal akut pada anak di 20 provinsi di Indonesia. Salah satunya BPOM menarik 5 obat sirup yang diduga mengandung zat berbahaya melebihi ambang batas. Kita harus ditangani serius karena kita tidak ambil risiko, maka sementara jenis obat yang dicurigai menjadi sumber dari kesakitan ini kita stop dulu. Dan itu yang punya otoritas adalah BPOM dan Kementerian Kesehatan. Polres Bogor melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di Cibinong guna memastikan obat sirup yang ditarik BPOM tidak lagi dijual. Kapolres Bogor bersama Kasat Narkoba Polres Bogor langsung melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sidak saudara dilakukan untuk memastikan obat sirup yang ditarik oleh BPOM tidak dijual ke masyarakat. Dalam sidak, sebagian besar penjual sudah menarik produk obat sirup. Di Medan, Sumatera Utara, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merazia dan mensosialisasi ke apotek. Dalam razia masih ditemukan sejumlah obat sirup yang ditarik BPOM. Kemudian di Bengkulu, BPOM melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat. Dalam sidak masih ditemukan 5 obat sirup yang ditarik BPOM. Atas temuan ini, BPOM melakukan sosialisasi agar kelima obat sirup tidak diperjualbelikan ke masyarakat. Temuan 206 kasus gagal ginjal akut pada anak membuat BPOM menarik 5 obat sirup. Pemilik toko obat di Pasar Pramuka, Jakarta pun saudara mempertanyakan mengapa baru sekarang pemerintah menarik 5 obat sirup. Berikut ini kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV Astri Gunawan dan juru kamera Ian Faris. Terkait dengan penerapan dari peraturan Kementerian Kesehatan, kita langsung tanyakan kepada pemilik toko obat di Pasar Pramuka. Bapak sendiri gimana nih Pak? Apakah setuju dengan surat edaran ataupun juga kebijakan dari pemerintah atau seperti apa? Ya, kita setuju tidak setuju memang harus setuju Mbak gitu loh. Cuman yang amat kita sayangkan kenapa baru sekarang, sementara obatnya sudah sekian puluh tahun ada beredar kok baru papar sekarang gitu loh. Apakah anak-anak yang terkena akut ginjal itu memang gara-gara minum obat ini atau bukan yang lain gitu loh. Nah, minta ke pemerintah setelah memberikan statement seperti kayak gitu, kasih solusinya ke orang tua yang sekarang lagi kebingungan juga harus bagaimana ya setelah mereka minum obat-obatan ini gitu Mbak. Saudara, ini menjadi PR bukan hanya untuk pemerintah tapi juga berbagai instansi maupun juga berbagai pihak, karena hal ini apabila tidak ditindaklanjuti maka akan menimbulkan banyak kematian ataupun juga korban jiwa akibat dari penyakit gagal ginjal akut misterius. Astri Gunawan, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.
Dan atas temuan kasus gagal ginjal akut pada anak, Kementerian Kesehatan bersama dengan BPOM masih memeriksa penyebab pasti dan juga faktor resikonya. Rilis terbaru BPOM ini mengeluarkan ada 5 merek obat sirup anak yang diduga mengandung zat berbahaya melebihi ambang batas yang ditentukan. Di antaranya saudara ada ini, yang pertama ada Thermorex sirup. Kemudian ada Flurin DMP sirup, ini adalah obat batuk dan juga obat flu. Kemudian ada Une Baby Cough sirup, obat batuk dan flu. Ada juga obat demam, Uni Baby Demam sirup dan Uni Baby Demam drops. Ini merupakan obat demam. Dan berikutnya dari 5 merek yang tadi sudah ditarik oleh BPOM, ada temuan zat kimia berbahaya, dan ada 3 zat yang berbahaya yang ditemukan pada kasus pasien gagal ginjal akut anak. 3 zat berbahaya itu adalah etilen glikol, ada dietilin glikol atau DEG, dan EGBE. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saudara menyebut pemerintah sudah menemukan obat penawar untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak. Menteri Kesehatan menyebut obat penawar itu didatangkan langsung dari Singapura dan sudah diuji di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Obat itu sudah dicoba ke 4 pasien gagal atau pasien anak gagal ginjal akut dan menunjukkan adanya respon positif. Obat ini akan didatangkan dalam jumlah besar untuk disebarkan ke seluruh rumah sakit. Hingga sekarang kasus gangguan ginjal akut sudah teridentifikasi di 20 provinsi. Rafif Asmi, pasien gagal ginjal akut yang masih berusia 4 tahun ini, sudah 14 hari terbaring tak sadarkan diri di ruang NICU Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Sebelumnya Rafif sempat 2 hari demam, batuk, dan diare. Setelah diberi orang tuanya paracetamol, kaki, tangan, dan wajah Rafif mulai membengkak. Ia pun tidak bisa buang air besar. Rafif kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Aceh karena dinyatakan ada gangguan ginjal. Ia sudah menjalani 7 kali cuci darah, namun kondisinya tak kunjung membaik. Karena obatnya belum nggak tahu obatnya apa, karena penyebabnya nggak tahu, penyebabnya entah dari obat, entah dari apa. Makanya kata dokter cuman bisanya cuci darah aja untuk menggantikan ginjal dan mengeluarkan cairan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dari 24 pasien gagal ginjal, kini tinggal 1 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo. 13 pasien diantaranya meninggal dunia dan 10 pasien lainnya telah sembuh. Di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, saat ini merawat pasien anak gagal ginjal akut sejak Agustus. Mayoritas gejala yang dialami adalah demam, batuk, pilek, diare, dan muntah. Dari seluruh pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, 56% sembuh, sedangkan 30% meninggal dunia. Kita masih rawat, ya, sampai sejauh ini perawatan yang ada di kita mempunyai fasilitas, tenaga, kemudian sarana yang memadai untuk merawat kasus tersebut. IDAI Jatim mengimbau orang tua untuk waspada pada anak yang mengalami dehidrasi dan tidak buang air kecil selama lebih dari 6 jam. Jika menemui gejala itu, orang tua harus segera membawa anaknya ke rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana Kementerian Kesehatan menindaklanjuti temuan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda di kantor Kementerian Kesehatan. Rizka, apa respon dari Kementerian Kesehatan soal temuan kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Ya, Audrey, untuk respon dari Kementerian Kesehatan, untuk saat ini kami masih menunggu konfirmasi resmi dari Kementerian Kesehatan. Namun jika kita mengutip pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Forum Merdeka Barat, dikatakan bahwa telah ditemukan adanya obat yang dapat menawar penyakit dari gagal ginjal akut yang terjadi pada anak ini, yang dinamakan dengan obat antidotum yang berasal dari Singapura. Pemerintah kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang saat ini dirujuk ke rumah sakit RSCM, dan kemudian telah diuji kepada 6 anak obat ini, dan 4 anak diantaranya telah memberikan respon positif terhadap obat ini.
Kemarin Selasa pada 18 Oktober pemerintah telah mendatangkan 10 vial obat ini langsung dari Singapura dan kemudian setelah mendapatkan hasil respon positif dari anak-anak yang saat ini dirawat, pemerintah kemudian berencana untuk mendatangkan lebih banyak obat lagi kemudian untuk seterusnya diteruskan kepada rumah sakit di daerah yang dimana setidaknya ada 20 provinsi yang saat ini tercatat terdapat anak-anak dengan gagal ginjal akut yang hingga saat ini masih misterius begitu. Nah kemudian saat ini obat-obat ini masih terus diberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang masih saat ini dirawat di rumah sakit RSCM dan kemudian masih diobservasi begitu bagaimana keadaan dari anak-anak ini dan pemerintah berencana bahwa obat-obat ini akan segera didatangkan dari Singapura dalam waktu dekat. Waktu ini kita masuk rumah sakit meninggal 50% kan? Karena kita nggak tahu treatmentnya seperti apa. Nah sekarang sudah ditemui obatnya, RSCM sebagai tim ahli ginjal nasional, kita datangkan obatnya dari Singapura, sudah tiba kita coba dari 6 pasien, 4 positif responsnya. Oke. Jadi obat ini begitu kita lihat positif, kita akan segera datangkan dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa disebarkan di seluruh rumah sakit. Tapi obat-obatan sekarang sudah teridentifikasi dan sudah kita tes dalam sampel tertentu ya aman bisa dan relatif menyembuhkan. Sekarang kita sedang datangkan dalam jumlah yang cukup besar. Audrey, itulah tadi pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin terkait dengan respon pemerintah saat ini terhadap anak-anak yang mengidap gagal ginjal akut. Audrey. Ada 3 zat ini yang berbahaya yang terkandung di dalam obat sirup ini. Nah, 3 zat ini apa yang sehingga membuat berbahaya, Rizka, dari informasi yang didapat? Audrey, berdasarkan rilis resmi yang disampaikan oleh BPOM, ada setidaknya 3 zat atau senyawa berbahaya yang ditemukan dalam 26 obat yang dilakukan sampel begitu dan kemudian ada 5 obat yang dirilis oleh BPOM yang dinyatakan mengandung senyawa berbahaya yakni etilen glikol dan juga dietilen glikol, EG dan juga DEG. Nah, dari ketiga senyawa ini diduga merupakan pemicu terjadinya gagal ginjal pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sehingga anak-anak ini dengan gejala awal demam kemudian akhirnya tidak bisa melakukan buang air kecil begitu sehingga dirujuk begitu ke rumah sakit RSCM dalam kondisi yang sudah parah. Sehingga memang obat-obat ini dari BPOM masih dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dilakukan finalisasi apa sebenarnya penyebab, apakah ketiga dari zat berbahaya ini apakah berkaitan langsung dengan gagal ginjal yang saat ini dialami oleh lebih dari 200 anak di seluruh Indonesia. Audrey. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan. Usai jeda kami kembali dengan informasi saudara dari usai menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berpamitan ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara sore ini. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E Plus MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
Ngiluh, untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aspek dari Pancasila dalam ekonomi itu adalah soal keadilan. Salah satu esensinya adalah soal akses. Penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan informasi, edukasi. Dengan menggunakan satu software yang cocok sesuai dengan usaha kalian, itu adalah Go Digital yang beneran. Membangun kemandirian ekonomi nasional, menyiapkan entrepreneur muda. Seminar Pancasila Series 4, Minggu 23 Oktober, pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Coffee by Moon Booster. Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa, dan ini merupakan pertemuan kedua Gibran dengan Ketua Umum PSI. Pertemuan dilakukan secara tertutup di rumah dinas Wali Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat siang tadi. Dalam pertemuan kedua, Gibran dan Giring membicarakan sejumlah hal termasuk dukungan politik untuk Gibran dalam pemilihan gubernur 2024. Namun Gibran menegaskan masih akan fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Kita tunggu aja ya. Meskipun banyak dukungan dari banyak pihak ya Mas. Iya, terima kasih untuk doa dan dukungannya. Jawaban saya masih sama ya. Ditunggu aja ya. Pemenang Solo ya menantang ya. Semuanya menantang dengan problem dan tantangannya masing-masing. Inilah yang kita dambakan, yang kita impikan kalau misalnya lebih banyak lagi anak muda seperti Mas Gibran dari misalnya nanti dimanapun, misal dari PSI atau dari partai lain yang memang punya kinerja luar biasa untuk membangun, ya harus kita support terus gitu, dengan gagasan, kreativitas, mau berkolaborasi dan selalu terbuka dengan ide-ide, nggak pernah takut dikritik. Informasi berikutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jumat sore bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk berpamitan. Pertemuan ini adalah permintaan dari Anies Baswedan untuk berpamitan dengan Presiden Joko Widodo setelah menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Permintaan bertemu Presiden disampaikan Anies melalui Mensesnek. Saudara, sebelum Anies Baswedan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia resmi diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden pemilihan umum 2024. Dan pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada tanggal 3 Oktober lalu. Alasan dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengusung Anies Baswedan adalah why not the best.
Nah, kemudian beberapa hari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pilihan Partai Nasdem, kontroversi pun datang dari Zulfan Lindan yang saat itu menjabat sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera I DPP Partai Nasdem. Zulfan menyebut Anies sebagai antitesa Jokowi. Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir, dan kerja. Tesisnya kan begitu kalau untuk Jokowi. Lalu kita mencari antitesanya. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi inilah yang cocok itu Anies. Pernyataan Zulfan kemudian dianggap tidak sejalan dengan komitmen dari Partai Nasdem yang ingin mengawal pemerintahan Jokowi hingga selesai di tahun 2024. Zulfan Lindan pun dinonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Dan informasi terkini dari Istana Kepresidenan terkait dengan pertemuan untuk berpamitan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi. Cindy, jadi jalannya pertemuan Anies dan juga Presiden Jokowi ini seperti apa berlangsungnya? Ya Audrey, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, pertemuan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara ini sudah selesai. Informasi ini kami dapatkan sekitar pada pukul 4 sore tadi, yang artinya pertemuan berlangsung mulai dari jam 3 atau pukul setengah 4. Pertemuan memang berlangsung secara tertutup di Istana Negara dan tadi belum ada statement sejauh ini pasca pertemuan baik itu dari Anies Baswedan maupun juga dari pihak Istana, karena untuk Anies Baswedan sendiri pasca melakukan pertemuan tidak melalui pintu di tempat saat ini saya melaporkan. Memang di Istana Negara ada beberapa pintu keluar masuk untuk tamu, untuk para jurnalis biasanya di tempat saat ini saya melaporkan, dan tampaknya Anies Baswedan tadi keluar dan juga masuk dari Istana Negara tidak melalui pintu ini, sehingga memang belum juga membeberkan apa saja tadi topik-topik yang dibicarakan. Tapi memang kalau dari agendanya adalah agenda silaturahmi dan juga berpamitan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini selesai menjabat. Jabatannya selesai pada tanggal 16 Oktober 2022 kemarin. Dan kalau informasi dari staf sus Mensesnek bahwa ini adalah permintaan dari Anies Baswedan untuk bertemu dengan Presiden berpamitan yang disampaikan melalui Mensesnek. Lebih lengkap kita dengarkan dulu Audrey pernyataan dari staf khusus Mensesnek Valdo Maldini berikut ini. Terkait rencana pertemuan Bapak Presiden Jokowi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022 Bapak Anies Baswedan, kami ingin menyampaikan bahwa betul pertemuan itu adalah permohonan dari Pak Anies yang ingin pamitan dengan Bapak Presiden pasca selesai sebagai menjalankan tugas Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Sebelumnya Anies Baswedan juga sudah pernah menyebutkan bahwa setelah ia selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia akan siap untuk tugas-tugas baru. Nah, berdekatan dengan itu juga kemudian Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden dari Partai Nasdem untuk pemilu 2024, yang ia juga menyebutkan siap berkolaborasi untuk maju di pemilihan umum 2024. Sementara kalau untuk posisi Gubernur DKI Jakarta sendiri saat ini diisi oleh penjabat, yaitu oleh Kasetpres Heru Budi Hartono. Sudah ada serah terima jabatan hari Senin 17 Oktober 2022 lalu, dan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo kepada siapapun yang menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta adalah ada 3 PR. Yang pertama adalah bisa menangani banjir, macet, dan juga tata ruang. Audrey. Ini selain berpamitan ada juga nggak pembicaraan khusus misalnya mengenai pemilihan presiden 2024? Tentu terbuka kemungkinan itu, tapi memang ini kami masih perlu mengkonfirmasi baik itu dari Partai Nasdem maupun juga kemudian tim dari Anies Baswedan maupun juga dari tim dari Istana. Tapi karena pertemuan tadi berlangsung tertutup, artinya apapun bisa dibicarakan. Kalau kita ingat-ingat juga sebenarnya kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Istana Negara ini juga bisa dibilang bisa dihitung jari. Terakhir adalah saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini pada 17 Agustus lalu. Kemudian sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan juga Anies Baswedan, tapi tahun lalu yang saat itu beberapa materinya adalah membicarakan update pandemi, kemudian juga dikabarkan soal Formula E. Nah,
bisa jadi tentu tidak menutup kemungkinan sekali lagi bahwa tidak hanya melaporkan soal update-update pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan atau dituntaskan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, tapi nanti akan kita konfirmasi lagi, Audrey, akan kita update kembali apakah ada pembicaraan politik antara Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Audrey. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpamitan ke Presiden Jokowi di Istana. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Informasi berikut. DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang siap dijatuhi sanksi oleh partai terkait dengan sikapnya mendukung Ganjar Pranowo maju dalam pemilihan presiden 2024. Sikap teguh membela Ganjar Pranowo ini termasuk yang terbaru, saudara, soal kesiapan Ganjar untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 telah berkali-kali dilakukan FX Hadi Rudiatmo dalam berbagai kesempatan. Rudi menyatakan tidak masalah jika ia dianggap bersalah dan kemudian diberikan sanksi oleh PDI Perjuangan karena mendukung Ganjar. Ini mesti harus dibedakan antara mencalonkan dan mendukung, itu beda. Kalau saya sebagai kader partai PDI Perjuangan dan Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugasi menjadi Gubernur Jawa Tengah dan siap maju menjadi capres, saya sebagai kader mendukung kan boleh, tetapi saya tidak mencalonkan beliau menjadi capres. Saya tidak punya kapasitas. Yang punya kapasitas adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Sehingga kalau memang hal ini itu salah, ya semua harus dipukul rata. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai sikap meludak PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo ini tidak lepas dari dinamika pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Sementara di sisi lain, elektabilitas Puan Maharani tidak kunjung meningkat. Selain itu, menurut Adi, lunaknya PDIP juga karena Ganjar tetap menunjukkan loyalitas kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mungkin ini tidak terlepas dari konfigurasi politik yang sudah mulai semakin mengerucut. Sebut saja misalnya ketika muncul nama Anies Baswedan, deklarasi siap maju Pilpres dan didukung oleh Nasdem. Tentu ini bukan perkara gampang, karena Anies adalah sosok yang memiliki elektabilitas yang relatif cukup signifikan, selalu langganan top 3 dalam survei. Dalam konteks itulah, andai Anies Baswedan dapat tiket untuk Pilpres, maka lawan yang dianggap sepadan dan sangat mungkin bisa mengalahkan Anies adalah Ganjar Pranowo yang selalu memuncaki dalam berbagai survei-survei yang sering kita lakukan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan partai terkait pernyataannya siap jika dideklarasikan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Hasto juga bilang semua kader partai akan menyatakan siap jika mendapatkan penugasan untuk bangsa dan negara. Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara ya semua siap. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemudian jangan menjadi gimmick-gimmick politik ya, karena ya di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan. Tetapi untuk presiden dan wapres, skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan turun ke bawah. Informasi lain di Kompas Petang akan dibawakan oleh rekan saya Ihsan Sitorus. Ihsan. Terima kasih Audrey. Saudara terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Verdi Sambo, kerap membawa buku hitam saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi apa yang ada dalam buku hitam Sambo sesaat lagi di Kompas Petang. Kopi Luwak, White Coffee, Luwak, White Coffee, Diamond Besar.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga ketahanan iklim melalui pengurangan emisi karbon. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk turut berupaya merealisasikan hal tersebut melalui program BRI Menanam. BRI Menanam dilakukan dengan menyalurkan 1,75 juta bibit pohon produktif kepada nasabah pinjaman KUR dan juga lahan desa yang dilakukan secara bertahap hingga tahun 2023. Program ini diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 108.000 ton CO2 pada tahun kelima. Selain itu, BRI Menanam meningkatkan pemberdayaan untuk pelaku UMKM, memperkuat implementasi bisnis berdasarkan konsep environmental, sosial, dan governance atau ESG. Penyaluran bibit pohon ini dijalankan oleh 799 BRI unit, 236 branch office, dan 17 regional office BRI di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya program BRI Menanam, alhamdulillah desa kami telah dibantu beberapa buah atau pohon yang semoga dengan program BRI Menanam, lingkungan khususnya Banyarwangi, umumnya Indonesia menjadi hijau. Terima kasih kepada BRI Menanam. Dengan adanya BRI Menanam, saya sangat bersyukur sekali dan ucapkan banyak terima kasih karena lingkungan kita menjadi ramah dan hijau. BRI Menanam juga merupakan wujud komitmen dan kontribusi dari BRI untuk menggerakkan perekonomian lokal. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Aspek dari Pancasila dalam ekonomi itulah soal keadilan. Salah satu esensinya adalah soal akses. Penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan informasi, edukasi. Dengan menggunakan satu software yang cocok sesuai dengan usaha kalian, itu adalah Go Digital yang beneran. Membangun kemandirian ekonomi nasional, menyiapkan entrepreneur muda. Seminar Pancasila Series 4 Minggu 23 Oktober pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, dalam eksepsinya, Putri Chandrawati keberatan dengan dakwaan jaksa yang dinilai mengabaikan kasus kekerasan seksual di Magelang. Dalam pembelaannya, Putri Chandrawati mengklaim dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Lantas, mungkinkah dalam persidangan justru terbukti korban kekerasan seksual menjadi salah satu aktor pembunuhan berencana? Putri Chandrawati berulang kali menyebut kata kekerasan seksual dalam pembacaan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Putri mengklaim dakwaan jaksa mengabaikan kasus kekerasan seksual di Magelang terhadap dirinya yang menjadi satu rangkaian dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Bahwa fakta terdakwa Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dengan posisi kepala di tempat pakaian kotor di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan.
Padahal fakta tersebut merupakan fakta yang krusial dan akan berkaitan dengan rangkaian peristiwa lainnya. Poin 66, bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi yang Hakim nonaktif Albertina Ho dalam program Rosi menilai peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana sebagai korban atau aktor utama akan ditentukan di pengadilan. Namun, Albertina Ho menyebut latar belakang Ferdi Sambo sebagai penegak hukum yang mengerti tentang hukum bisa menjadi pertimbangan hakim. Ini kan ada dua kubu kan, Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Main hakim sendiri kan dilarang, tidak boleh. Apalagi kita yang paham hukum. Sementara dalam tanggapannya, jaksa meminta hakim menolak eksepsi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo dan meminta keduanya tetap di sidang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, buku hitam yang ditenteng Ferdi Sambo selama sidang dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua mencuri perhatian. Tak sedikit yang meyakini buku hitam itu menyimpan banyak rahasia. Inilah buku berkelir hitam yang selalu dibawa Ferdi Sambo dalam 2 kali sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua 17 dan 20 Oktober lalu. Buku hitam itu tampak selalu ia bawa meski tangan terborgol maupun duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Menurut kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, dari informasi rekannya Arman Hanis, buku hitam berisi catatan kegiatan Ferdi Sambo. Rasamala mengaku tak tahu persis isi buku hitam Sambo. Apakah informasi-informasi itu cukup penting kaitannya dengan perubahan di kepolisian misalnya? Saya tidak bisa pastikan itu karena saya tidak bisa lihat isi bukunya begitu. Tapi enggak. Saya belum pernah konfirmasi langsung ke beliau. Karena waktu saya tanyakan beliau cuma tersenyum saja waktu kan kami beberapa kali meeting begitu. Beliau selalu bawa buku itu juga. Ketika saya tanya ini apa sih isi bukunya Pak? Beliau hanya tersenyum saja dan saya juga tidak melanjutkan bertanya lebih lanjut gitu. Dalam program Satu Meja Rabu lalu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menduga buku hitam Ferdi Sambo bukan sekadar buku biasa. Sugeng menduga ada informasi penting yang dicatat Ferdi Sambo dalam buku itu. Ada dugaan saya dalam buku catatan tersebut tuh ada penerimaan uang koordinasi terkait pengusaha tambang. Gimana Anda terawangan bisa sampai ke situ? Ya kan namanya nerawang Mas Budiman ya. Dasarnya apa? Ya, kamu mengaburkan fakta yang kamu ketahui atau jadi penerawangan itu beliau juga ada menyebut gratifikasi terkait penerimaan uang koordinasi. Setidak-tidaknya ada 2 wilayah ya di Kaltim ya yang menyangkut seorang IB ya. Bribtu IB, kemudian di Kaltara ya menyangkut Bribtu HSB, ya itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga terkaitkan juga polisi jenderal bintang 2, bintang 1 ya. Buku hitam Ferdi Sambo lumrah mencuri perhatian, tidak saja karena Ferdi Sambo dan sejumlah orang di dekatnya menjadi terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, tapi juga karena Ferdi Sambo pernah menjabat Kadifropam Polri, badan yang menaungi polisinya polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menteri Kesehatan menyebut telah menemukan obat penawar untuk kasus gagal ginjal akut pada anak.
kayu dan besi? Pasukan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya dibuang dalam plastik di kolong tol Becakayu. Polisi menangkap pria berinisial R yang diduga membunuh wanita dan jasadnya dibuang dalam plastik di kolong tol Becakayu. Diduga korban dibunuh lantaran pelaku sakit hati dan sempat terlibat percekcokan. Aksi tersangka saat mengevakuasi jasad korban dengan troli dari apartemen ini sempat terekam CCTV. Tersangka terlihat mendorong troli yang diduga berisi jenazah perempuan masuk ke sebuah lift di salah satu apartemen di Jakarta Timur. Agar tak dicurigai, pelaku juga membawa tas biru, bantal, dan guling. Di dalam lift, pelaku sempat bertemu dengan seorang pria dan melemparkan senyum. Tak lama berselang, pintu lift kembali terbuka dan berhenti. Lalu seorang pria lain masuk ke dalam lift. Pelaku kembali sempat menyapa pria itu. Kedua pria tersebut terlihat tak menaruh curiga kepada pelaku yang membawa jenazah perempuan terbungkus plastik di dalam troli. Kemudian jenazah korban yang dibungkus plastik hitam oleh pelaku dibuang di kolong jembatan tol Becakayu di Kalimalang pada Senin lalu. Benar, di dalam bungkusan plastik itu ada seorang wanita
sudah meninggal dunia dan sekarang sudah di Rumah Sakit Kramat Jati, ya, utuh, ya. Jadi tidak ada kabar itu yang disampaikan ada mutilasi, tidak ada mutilasi. Yang pasti ada diduga ini diduga pembunuhan, kesembuhan. Tersangka kini telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polisi pun masih memeriksa tersangka untuk mengungkap motif pembunuhan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami mendapatkan rekaman CCTV saat pelaku dan korban bersama-sama masuk ke dalam apartemen sebelum peristiwa pembunuhan. CCTV ini memperlihatkan saat terduga pelaku bercengkrama dengan korban sebelum masuk ke dalam lift. Ini adalah detik-detik saat pelaku dan korban masuk ke apartemen sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Dan visual yang Anda saksikan adalah pelaku dan korban saat berada dalam lift menuju apartemen yang diduga menjadi tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan polisi, saudara, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan kepada korban dan merasa puas setelah membunuh korban. Pelaku merasa senang karena target sudah bisa dicapai. Gitu. Awalnya adalah tersinggung mendengar si korban ini menerima telepon dari orang yang diduga yang tidak disukai oleh pelaku tersebut. Namun ternyata setelah 3 hari kami melakukan pemeriksaan, akhirnya pelaku menyebutkan motif pembunuhan sebenarnya. Pelaku memang awalnya memang sakit hati oleh para calon korban tersebut karena pelaku merasa dikhianati, itu saja intinya. Kita ke sorotan lain, saudara. Kerap dijadikan sebagai sarang praktek peredaran narkoba, sebuah rumah kosong dan sejumlah kamar indekos di kawasan Sawah Besar digerebek petugas gabungan. Warga yang tidak kita kenal dan melakukan razia diduga sudah bocor. Petugas tidak mendapati pengguna maupun pengedar di kamar indekos Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lokasi ini diduga kuat merupakan tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli. Bentar, Pak. Diambil. Masih situ, Om. Dulu. Kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Warga yang tidak kita kenal dan melakukan. Saudara, Menteri Kesehatan menyebut telah menemukan obat penawar untuk kasus gagal ginjal akut pada anak. Ikuti pelayaran KRI Bima Suci 9 hari lagi. Inovasi. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku.
Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Aspek dari Pancasila dalam ekonomi itu adalah soal keadilan. Salah satu esensinya adalah soal akses. Penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan informasi, edukasi. Dengan menggunakan satu software yang cocok sesuai dengan usaha kalian, itu adalah Go Digital yang beneran. Membangun kemandirian ekonomi nasional, menyiapkan entrepreneur muda. Seminar Pancasila Series 4, Minggu 23 Oktober, pukul 6:30 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh Saudara, puluhan teman kuliah seangkatan Presiden Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ramai memamerkan ijazah mereka. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Presiden Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sesama alumni dinilai punya tanggung jawab moral meluruskan isu yang beredar di publik soal keabsahan ijazah Jokowi. Teman-teman Jokowi juga memperlihatkan foto-foto wisuda dan kebersamaan mereka sewaktu kuliah. Dan untuk itu barangkali perlu juga ada testimoni. Saya minta Saudara Johan untuk memberikan testimoninya. Saya nomor 1. Ini Minudin Barolita. Kita ke sorotan lain, Saudara. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan pemerintah serius meneliti obat sirop yang diduga mengandung zat berbahaya menyusul temuan 206 kasus gagal ginjal akut anak di 20 provinsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyebut pemerintah dalam hal ini Kemenkes dan BPOM serius meneliti obat sirop yang diduga mengandung zat berbahaya menyusul temuan 206 kasus gagal ginjal akut anak di 20 provinsi di Indonesia. Salah satunya, BPOM menarik 5 obat sirop yang diduga ada zat berbahaya yang melebihi ambang batas. Kita harus ditangani serius karena kita tidak ambil risiko, maka sementara jenis obat yang dicurigai menjadi sumber dari kesakitan ini kita stop dulu. Dan itu yang punya otoritas adalah BPOM dan Kementerian Kesehatan. Polres Bogor melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di Cibinong guna memastikan obat sirop yang ditarik BPOM tidak lagi dijual. Kapolres Bogor bersama Kasat Narkoba Polres Bogor langsung melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sidak dilakukan untuk memastikan obat sirop yang ditarik BPOM tidak dijual ke masyarakat. Dalam sidak, sebagian besar penjual sudah menarik produk obat sirop. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Medan, merazia dan sosialisasi ke apotek. Dalam razia masih ditemukan sejumlah obat sirop yang ditarik BPOM. BPOM Bengkulu juga melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat.
Dalam sidak masih ditemukan 5 obat sirop yang ditarik BPOM. Atas temuan ini BPOM melakukan sosialisasi agar kelima obat sirop itu tidak diperjualbelikan ke masyarakat. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah sudah menemukan obat penawar untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak. Menkes menyebut obat penawar itu didatangkan langsung dari Singapura dan sudah diuji di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Obat itu sudah dicoba ke 4 pasien anak gagal ginjal akut dan menunjukkan respons yang positif. Obat ini akan didatangkan dalam jumlah besar untuk disebarkan ke seluruh rumah sakit. Hingga saat ini kasus gangguan ginjal akut sudah teridentifikasi di 20 provinsi. Ini kan waktu ini kita masuk rumah sakit meninggal 50% kan? Karena kita nggak tahu treatmentnya seperti apa. Nah sekarang sudah ditemui obatnya, RSCM sebagai tim ahli ginjal nasional, kita datangkan obatnya dari Singapura, sudah tiba kita coba, dari 6 pasien, 4 positif responsnya. Oke. Jadi obat ini begitu kita lihat positif, kita akan segera datangkan dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa disebarkan di seluruh rumah sakit. Tapi obat-obatnya sekarang sudah teridentifikasi dan sudah kita tes dalam sampel tertentu ya, aman, bisa dan relatif menyembuhkan. Sekarang kita sedang datangkan dalam jumlah yang cukup besar. Saudara, temuan 206 kasus gagal ginjal akut anak membuat BPOM menarik 5 obat sirop. Pemilik toko obat di Pasar Pramuka, Jakarta pun mempertanyakan mengapa baru sekarang pemerintah menarik 5 obat sirop. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Ian Faris. Terkait dengan penerapan dari peraturan Kementerian Kesehatan, kita langsung tanyakan kepada pemilik toko obat di Pasar Pramuka. Bapak sendiri gimana nih Pak? Apakah setuju dengan surat edaran ataupun juga kebijakan dari pemerintah atau seperti apa? Ya kita setuju tidak setuju memang harus setuju Mbak gitu loh. Cuman yang amat kita sayangkan kenapa baru sekarang, sementara obatnya sudah sekian puluh tahun ada beredar kok baru papar sekarang gitu loh. Apakah anak-anak yang terkena akut ginjal itu memang gara-gara minum obat ini atau bukan yang lain gitu loh. Nah minta ke pemerintah setelah memberikan statement seperti kayak gitu kasih solusinya ke orang tua yang sekarang lagi kebingungan juga. Harus bagaimana yang setelah mereka minum obat-obatan ini gitu Mbak. Saudara, ini menjadi PR bukan hanya untuk pemerintah tapi juga berbagai instansi maupun juga berbagai pihak. Karena hal ini apabila tidak ditindaklanjuti maka akan menimbulkan banyak kematian ataupun juga korban jiwa akibat dari penyakit gagal ginjal akut misterius. Asri Gunawan, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bagaimana Kementerian Kesehatan menindaklanjuti temuan kasus gagal ginjal akut pada anak? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dari kantor Kementerian Kesehatan. Selamat petang, Rizka. Selamat petang, Isan. Rizka, bagaimana respons dari Kementerian Kesehatan soal temuan kasus gagal ginjal akut ini? Rencananya sore ini akan dilakukan konferensi pers. Kira-kira apa yang akan disampaikan dari Kementerian Kesehatan? Bersama dengan BPOM berencana untuk mengadakan konferensi pers terkait dengan gagal ginjal akut misterius yang selama 3 bulan terakhir ini sempat mengkhawatirkan masyarakat khususnya bagi ibu-ibu dan juga orang tua. Nah dari Kementerian Kesehatan sendiri kemudian baru-baru ini telah mengimpor begitu obat antidotum dari Singapura yang sudah dilakukan begitu uji coba kepada 6 anak yang saat ini dirawat di RSCM dan 4 anak dari 6 anak ini memberikan respon positif begitu sehingga pemerintah berencana akan mendatangkan jumlah obat antidotum ini dalam jumlah lebih banyak lagi dan kemudian sehingga dapat didistribusikan ke rumah sakit di daerah. Setidaknya ada 20 provinsi begitu yang tercatat di mana terdapat anak-anak dengan penyakit gagal ginjal akut. Nah, jika kami tadi sempat mendapatkan informasi begitu dari Kementerian Kesehatan dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan bersama dengan BPOM ini juga melakukan penelitian begitu terkait dengan 3 senyawa berbahaya yang ditemukan begitu yang diduga ini masih diduga menjadi pemicu terjadinya gagal ginjal pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Namun
informasi terakhir ini belum dikatakan bahwa apakah sebenarnya dari 3 senyawa berbahaya ini apakah berhubungan langsung begitu dengan penyakit gagal ginjal pada anak-anak di bawah usia 5 tahun ini, sehingga hari ini Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan akan merilis begitu terkait dengan hasil finalisasi dari penelitian BPOM. Kami awak media masih menunggu begitu terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan BPOM pada sore hari ini, Ihsan. Terima kasih Fedriska Ananda atas laporan langsungnya dari kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta. Saudara, puluhan teman kuliah seangkatan Presiden Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ramai memamerkan ijazah mereka. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Lo tau musik Suci yang terereret ber, tau gak lo? Suci season 5, 6, 7 musiknya itu. Suci 8 tiba-tiba musiknya ganti. Suci 9, 10 musiknya itu lagi. Lu sadar gak? Season 5, 6, 7 hadiahnya mobil. Suci 8 hadiahnya ganti. Jadi di balik musik terereret ber, bernya itu. Suci X Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E Plus MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah kan sakit. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Anda kembali di Kompas Petang, saudara. Puluhan teman kuliah seangkatan Presiden Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ramai memamerkan ijazah mereka. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Presiden Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sesama alumni dinilai punya tanggung jawab moral meluruskan isu yang beredar di publik soal keabsahan ijazah Jokowi. Teman-teman Jokowi juga memperlihatkan foto-foto wisuda dan kebersamaan mereka sewaktu kuliah. Adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Kita ke sorotan lain, saudara. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo siap dijatuhi sanksi oleh partai terkait sikapnya mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Sikap teguh membela Ganjar Pranowo termasuk soal terbaru kesiapan Ganjar maju Pilpres 2024 telah berkali-kali dilakukan FX Hadi Rudiatmo dalam berbagai kesempatan. Rudi menyatakan tak masalah jika ia dianggap bersalah dan diberi sanksi oleh PDI Perjuangan
karena mendukung Ganjar. Mesti harus dibedakan antara mencalonkan dan mendukung, itu beda. Kalau saya sebagai kader partai PDI Perjuangan dan Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugasi menjadi Gubernur Jawa Tengah dan siap maju menjadi capres, saya sebagai kader mendukung kan boleh, tetapi saya tidak mencalonkan beliau menjadi capres. Saya tidak punya kapasitas. Yang punya kapasitas adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Sehingga kalau memang hal ini itu salah, ya semua harus dipukul rata. Sebelumnya, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan partai ketika menyatakan siap untuk maju dalam pencapresan 2024. Dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara ya semua siap. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemudian jangan menjadi gimmick-gimmick politik ya, karena ya di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan. Tetapi untuk presiden dan wapres, skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan turun ke bawah. Sorotan lain, Saudara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ikut turun memimpin simulasi pasukan elit TNI AU Kopasgat saat menggulung teroris di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pasukan elit Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU disimulasikan menyerbu pesawat yang dibajak kelompok teroris dan membebaskan sejumlah sandera. Latihan pengamanan udara di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka ini digelar dalam rangka pengamanan KTT G20 di Bali November mendatang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memimpin langsung latihan untuk mengecek langsung kesiapan Kopasgat. Saya harus akui bahwa Kopasgat kita yang nantinya akan menangani operasi pengamanan udara, bagian dari operasi pengamanan ini memang sudah siap, benar-benar siap. Dari alutsistanya, personilnya, dan dilakukan berbagai macam simulasi. Selain mengikuti latihan pengamanan KTT G20, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga diangkat sebagai warga kehormatan Kopasgat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Ihsan Sitorus. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih Anda sudah bersama kami. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi. Saatnya warga Tangerang ikut jadi bagian dalam kemeriahan Pesta Rakyat Simpedes 2022. Menjadi kota ke-7 dalam rangkaian Pesta Rakyat Simpedes 2022, acara yang digelar di lapangan Ahmad Yani ini berlangsung meriah. Pesta Rakyat Simpedes Tangerang ini menjadi salah satu bentuk dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh BRI kepada para pelaku UMKM sehingga mampu bangkit kembali setelah pandemi. Sejak masa pandemi pun, itu bank, perbankan, BRI juga sudah melakukan banyak hal untuk membantu para UMKM keluar dari kondisi pandemi. Pemberdayaan di BRI itu banyak sekali. Kalau dilihat hari ini ada 140 UMKM. Ini semuanya nasabah BRI, semua nasabah kami yang ada di sekitar Tangerang. Biasanya kita undang nasabah untuk ikut serta free. Enggak ada sewa tempat, mereka free jualan.
Tak hanya kelas UMKM bersama pemateri yang handal, Pesta Rakyat Simpedes Tangerang juga membawa beragam kegiatan menarik, di antaranya e-sport competition, TikTok dan karaoke challenge, K-pop dance competition, stand-up comedy, sampai tenan-tenan yang diisi oleh beragam UMKM mulai dari makanan minuman, cemilan, oleh-oleh, hingga produk fashion. Saya sih sebagai pelaku UMKM nih senang banget, antusias banget dengan acaranya Pesta Rakyat Simpedes ini. Karena ya bagus banget untuk peningkatan penjualan, orang-orang juga jadi dikenal dengan produk kami gitu kan. Jadi sangat antusias sekali dengan adanya Pesta Rakyat Simpedes ini. Selain edukasi dan hiburan, di Pesta Rakyat Simpedes Tangerang, kamu bisa mendapatkan potong rambut dan cek kesehatan secara gratis. Ada juga Zumba yang dibawakan oleh Liza Natalia dan kelas memasak bersama Chef Aiko. Tidak ketinggalan penampilan akrobatik cooking dari Chef Muto. Pawai dari komunitas seni dan budaya di Kota Tangerang pun turut meramaikan rangkaian acara Pesta Rakyat Simpedes Tangerang yang berlangsung dari hari Jumat sampai hari Minggu. Setiap harinya di Pesta Rakyat Simpedes Tangerang, pengunjung memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan hadiah berupa tabungan dari Menara Keberuntungan. Di hari Minggu ada pengundian door prize utama berupa 1 unit motor, dan juga pemberian hadiah untuk para pemenang kompetisi yang telah diadakan sejak hari Jumat. Di sini juga banyak banget UMKM segala macam, aku keliling, jadi bisa kulineran segala macam gitu kan. Untuk acaranya juga bagus banget, seru, dan sukses terus pokoknya buat BRI dan Kompas TV. Sorenya di panggung utama ada penampilan dari musisi-musisi tanah air mulai dari Kunto Aji, Nasar, The Massive, hingga Kahitna. Siapkan dirimu, siapa tahu Pesta Rakyat Simpedes 2022 mampir ke kotamu. Tapi saya tuh Andre.